Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa membantah, semua bawahan pemimpin ketiga pun langsung menyebar ke segala arah. Dret, wus wus. Berselang beberapa menit setelah kepergian semua bawahannya yang tersisa, pandangan pemimpin ketiga pun langsung mengarah ke semua mayat bawahannya. Ger, pemimpin ketiga yang masih dalam bentuk siluman pun langsung membuka mulutnya. Blus. Dalam sekejap pusaran energi muncul dari dalam mulut pemimpin ketiga dan langsung menyedot semua mayat bawahannya. Slek, owe, pemimpin ketiga seketika bersendawa sambil mengusap mulutnya. Wung, bam bam. Dalam sekejap tingkat kultivasi pemimpin ketiga melonjak, dari Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 menengah menjadi Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 akhir, dan sedikit lagi menembus puncak. Lumayan. Indraku semakin peka dan jarak jangkauanku semakin jauh, gumam pemimpin ketiga kini melirik ke arah secuil sisa energi dari Bai Han. Wung, tep-tep, dalam sekejap pemimpin ketiga muncul di tempat sisa energi milik Bai Han. Hehehe, kau tak akan bisa lari maupun bersembunyi lagi, kekeh pemimpin ketiga langsung mengayunkan tangannya. Dret, wung, krek-krek, bom-bom-bom. Seketika sebuah formasi ilusi langsung muncul di depan pemimpin ketiga hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu pandangan pemimpin ketiga mengarah ke dalam formasi ilusi, wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat membaca tulisan dari energi yang kini ada di depannya. Akan ku hancurkan kepalamu kepala serigala, tunggu dan jangan sampai lari terbirit-birit kau otak idiot, ucap pemimpin ketiga membaca tulisan yang ada di depannya. Blus, jangan pernah untuk bermimpi bisa selamat, teriak pemimpin ketiga kini sudah tidak bisa membendung amarahnya. Sementara di tempat yang berbeda dengan ruang hampa, kini terlihat Bai Han membawa Xiu Hou yang terluka parah. Terlihat asap hitam sampai saat ini tidak menghilang. Bai Han sudah mencoba berbagai cara untuk menghilangkannya, tapi tetap saja ia tidak mampu. Bukan karena spiritnya yang lemah, melainkan saat ini Bai Han sadar jika ia tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatan milik spiritnya, dikarenakan kekuatannya masih lemah. Tep-tep, bro. Dengan hati-hati Bai Han membaringkan tubuh Xiu Hou di ruangan yang cukup besar. Tep-tep, apa tidak apa-apa jika kita bersembunyi di dunia jiwamu Haner? Tanya Duling dan Meng Yusan terdengar khawatir. Mereka tentu sadar jika musuh tahu Bai Han dan kelompoknya bersembunyi di sini. Maka sudah tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri lagi, dan yang pastinya mereka tidak yakin akan mampu bertahan hidup jika kembali bertarung. Kalian tenang saja, aku yakin siluman kepala serigala itu tidak akan menyadari dunia jiwaku, bahkan jika ia mengundang orang sekuat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 4 pun, orang tersebut tidak akan menyadarinya. Ucap Bai Han meyakinkan. Mendengar itu, Duling dan Meng Yusan pun menjadi tenang, tapi berbeda dengan Bai Dasing. Jadi, jika orang itu di atas Kaisar Dewa Bintang 5, mereka Surgawi Bintang 4 ke atas, seperti akan menyadarinya. Tanya Bai Dasing mencoba memastikan. Tentu, tapi orang sekuat itu akan kesulitan untuk menghancurkan gerbang dunia jiwaku yang telah diperkuat oleh spiritku sendiri. Jawab Bai Han. Spiritku juga tidak akan membiarkan mereka dengan mudah masuk, karena jika dunia jiwaku hancur, maka spiritku juga akan dalam bahaya. Sambung Bai Han, ia tidak menjelaskan kenapa spiritnya ikut dalam bahaya, karena itu privasinya. Mendengar itu, semua orang pun mengangguk paham. Bruk. Tak lama setelah itu, Duling, Meng Yusan dan Bo Wuhan pun langsung terjatuh pingsan karena kehabisan energi dan kelelahan fisik. Beruntung saja aku tepat waktu menyuruh mereka untuk mundur, karena jika tidak, aku tak bisa membayangkan siapa yang akan mati di antara mereka jika aku terlambat, gumam Bai Han.
Bai Dasing dan Lan Yuheng pun ikut mengangguk saat mendengar gumaman Bai Han. Mereka pun sadar jika diri mereka masih lemah dan jika pertarungan terus berlanjut, mereka berdua yakin jika lambat laun akan mati. Krak-krak, tangan Bai Dasing dan Lan Yuheng pun langsung terkepal erat dan bertekad untuk menjadi semakin kuat. Tep-tep, di saat yang bersamaan, terlihat Chen Long muncul membawa beberapa obat herbal serta penghuni dunia jiwa Bai Han. Bagaimana, apa tidak ada yang terluka terlalu parah? Tanya Chen Long. Bai Han pun langsung menggelengkan kepalanya. Ada satu, jawab Bai Han melirik ke arah Xiu Hou. Melihat kondisi Xiu Hou serta asap hitam yang terus-menerus menggerogoti tubuhnya, Chen Long pun memiringkan kepalanya. Kenapa kau tidak menyerap asap hitam itu, Haner? Bukankah asap hitam ini adalah bentuk energi dan tubuhmu mampu menyerap semua jenis energi? Tanya Chen Long dengan wajah bingung. Mendengar itu, mata Bai Han seketika melotot karena melupakan hal sekecil itu. Bahkan jika ia menyerap energi asap hitam ini, Bai Han juga akan memiliki energi asap hitam ini dan bisa menyerapnya untuk ia gunakan sendiri. Sial, kenapa aku tidak berpikir ke arah sana? Umpat Bai Han terdengar kesal. Dengan segera Bai Han menyuruh Lan Yuheng dan Bai Dasing memulihkan serta mencoba meningkatkan kekuatan aula hukum waktu. Dan menyuruh Chen Long membawa Duling, Meng Yusan serta Bo Wuhan ke aula pemulihan. Mereka pun langsung melaksanakan perintah Bai Han. Setelah ruangan menjadi kosong, hanya menyisakan Bai Han dan Xiu Hou yang terbaring sekarat. Bai Han pun dengan cepat memejamkan matanya setelah duduk di dekat Xiu Hou. Blus, saat tangan Bai Han mencoba menyentuh luka di mana asap hitam berada, terdengar Bai Han merintih dan berkeringat dingin. Energi yang sangat jahat dan liar, gumam Bai Han dalam hati. Tapi demi memikirkan keselamatan Xiu Hou, Bai Han pun mencoba memaksakan diri untuk menyerap energi asap hitam. Blus, Bai Han pun langsung meraung kesakitan setelah energi asap hitam memasuki tubuhnya melalui meridiannya hingga masuk ke dalam dantiannya. Teriakan Bai Han semakin jadi, tubuhnya kini diselimuti asap hitam dan mata Bai Han seketika berubah menjadi hitam legam. Wung. Saat Bai Han seakan-akan ingin dikendalikan oleh energi asap hitam, terlihat kabut muncul menyelimuti tubuh Bai Han dan langsung menekan asap hitam sedemikian rupa. Waktu terus berlalu, energi asap hitam yang ada di dalam tubuh Xiu Hou terus terserap secara perlahan. 1 tahun berlalu dengan waktu yang sama dengan waktu di luar. Secara perlahan, mata Xiu Hou pun langsung terbuka. Setelah terbuka, terdengar ia sedikit merintih lantaran merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Haner, tapi rasa sakit yang ia rasakan langsung hilang setelah melihat tubuh Bai Han kini diselimuti oleh energi asap hitam dengan kabut. Keduanya bercampur seolah sedang bertarung. Kenapa kau melakukan hal sejauh ini demi diriku, Haner? Gumam Xiu Hou tanpa sadar meneteskan air matanya. Ia pun seketika teringat akan kakaknya yang selalu melakukan hal yang sama di masa lalu. Ia selalu diselamatkan oleh kakaknya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Dari itu juga Xiu Hou mencoba berjuang untuk menjadi kuat seorang diri, tanpa bantuan dari kakak dan bibi yang ia anggap ibu. Sial, aku merasa diriku sudah sangat kuat, tapi aku tak menyangka jika diriku masih sangatlah lemah. Gumam Xiu Hou langsung mengepalkan erat tangannya. Mata Xiu Hou pun terlihat berubah menjadi dingin dan penuh tekad untuk menjadi semakin kuat lagi, agar kejadian seperti ini tak terulang lagi. Tak lama setelah itu, Xiu Hou pun mencoba memulihkan lukanya yang masih terbuka lebar di dada dan pinggangnya. Sementara Bai Han yang masih mencoba menekan energi asap hitam terlihat sudah mulai tenang, tidak seperti sebelumnya yang selalu berteriak menahan rasa sakit. Dret, Bai Han pun langsung membuka matanya setelah 1 bulan Xiu Hou tersadar. Aku akan menerobos, tapi mengingat di sini ada Paman Hou, aku harus menahan diri dulu, gumam Bai Han sambil memandang ke arah Xiu Hou yang sedang memulihkan luka serta energinya. Dret. Merasakan Bai Han tersadar, Xiu Hou pun langsung membuka matanya.
Kau sadar juga Haner, sapa Xiu Hou sambil bangkit dari ranjangnya. Bro, terima kasih karena telah menyelamatkanku, ucap Xiu Hou langsung bersujud di depan Bai Han. Bai Han tentu saja sedikit terkejut dan langsung mencoba membangunkan Xiu Hou. Apa yang kau lakukan paman? Ayo bangun, kita ini adalah keluarga, kau telah kuanggap pamanku sendiri, jadi selagi aku mampu menyelamatkan keluargaku, maka aku akan melakukannya. Jadi kau tidak perlu berterima kasih dengan cara seperti ini, ucap Bai Han. Aku juga tidak ingin melakukan kesalahan seperti di masa lalu, ketidakmampuanku dalam menyelamatkan anggota keluargaku membuat diriku selalu dipenuhi rasa bersalah hingga saat ini, namun aku selalu mencoba untuk menutupinya. Sambung Bai Han kini merenung saat mengingat ayah dan para pamannya. Aku tak ingin itu terjadi lagi untuk saat ini, jadi hatiku berkata harus mampu menyelamatkan kalian semua tanpa ada yang kehilangan nyawa lagi. Ucap Bai Han kini menepuk pundak Xiu Hou. Xiu Hou yang mendengar itu, langsung tersenyum hangat. Terima kasih Haner, aku berjanji, kali ini, akulah yang akan melindungimu, selain menjadi yang terkuat di kelompok kita. Aku pada awalnya berpikir menjadi orang tak berguna, karena diselamatkan oleh kau yang jauh lebih lemah dariku. Tapi saat mendengar ceritamu, aku kini merasa tercerahkan. Tidak perlu bersedih karena kegagalan, selagi kita berusaha, maka berusahalah sekuat tenaga, walau di setiap usaha tidak akan ada yang berjalan mulus sesuai keinginan kita. Tetaplah untuk terus berjuang, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itulah makna yang aku ambil dari ucapanmu, ucap Xiu Hou. Semua jalan pastinya ada lika-likunya, jika kita menyerah di tengah jalan, maka alam akan menertawakan kita, karena kita sebenarnya tidak berjuang sesungguhnya. Perjuangan yang sesungguhnya adalah di mana kita akan menemukan kebahagiaan pada akhirnya, barulah itu disebut perjuangan. Sambung Bai Han. Bai Han dan Xiu Hou pun terdengar berbincang-bincang sesaat, tak lama setelah itu, Bai Han dan Xiu Hou pergi menuju aula hukum waktu di mana kini semuanya berada di dalam sana. Tep-tep, jika tidak salah, kita sudah di dunia jiwa selama 1 tahun lebih, itu artinya Paman Duling, Meng Yusan, Chen Long, Daer dan Lan Yuheng sudah 1000 tahun berada di dalam aula hukum waktu. Ucap Bai Han mencoba menebak-nebak. Jika begitu, peningkatan mereka mungkin tidak signifikan, karena butuh setidaknya 10.000 tahun untuk meningkatkan 1 tahap saja, dan 100.000 tahun untuk meningkatkan 1 penuh. Ucap Xiu Hou. Aku berharap musuh membutuhkan waktu setidaknya 10 atau paling cepat 5 tahun, untuk menemukan tempat persembunyian kita, jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada di dalam aula hukum waktu, kita harus berusaha meningkatkan kekuatan kita secara gila-gilaan, ucap Bai Han. Mendengar saran Bai Han, Xiu Hou pun langsung mengangguk sambil melangkahkan kakinya ke dalam aula hukum waktu. Bai Han pun langsung mengikuti dari belakang. Tep-tep. Semoga aku bisa mencapai tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 Puncak, gumam Bai Han mengepalkan erat tangannya saat melangkah. Semoga saja aku bisa ke tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 2 awal. Dan paling rendah Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 Puncak, gumam Xiu Hou penuh tekad. Ceklek, Bai Han dan Xiu Hou pun langsung lenyap setelah masuk ke dalam pintu dan menutupnya kembali. Wus-wus, sial. Kemana mereka semua pergi? Teriak pemimpin ketiga terlihat kini semakin meledak-ledak, lantaran merasa dipermainkan. Aku yakin jika mereka tidak akan kabur terlalu jauh karena mereka semua sedang terluka, sambung pemimpin ketiga. Tep-tep, aku masih belum menemukan jejak mereka, dan hanya pemimpin pertama fraksi Menara Informasi saja yang bisa menemukan di mana mereka bersembunyi. Ucap Jin Yuanhu yang diundang untuk ikut mencari jejak Bai Han dalam 6 bulan terakhir ini. Sial, pemimpin pertama fraksi Menara Informasi kan sedang pergi bersama pemimpin pertama fraksi Menara Perang dan Strategi, umpat pemimpin ketiga. Menunggu mereka kembali, itu pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi, karena mereka sedang menjalankan tugas dari pemimpin utama, sambung pemimpin ketiga.
Lalu bagaimana dengan pemimpin kedua fraksi Menara Informasi? Tanya pemimpin ketiga yang terlihat tak mau menyerah. Ia sudah bertekad untuk membunuh Xiu Hou, Bai Han dan semua anggotanya. Dendam dirinya yang merasa dipermainkan semakin memuncak saat ia mengingat tulisan yang Bai Han buat untuk dirinya. Saat ini senior kedua sedang berkultivasi tertutup untuk menerobos ke tingkat Kaisar Dewa Surgawi bintang 5 awal, atau mungkin ke atasnya, ucap Jin Yuanhu. Tapi tak lama lagi ia akan selesai, jika tidak salah, 2 atau 3 tahun ia akan menyelesaikan terobosannya, sambung Jin Yuanhu. Mendengar itu, wajah pemimpin ketiga seketika menjadi cerah. 2 atau 3 tahun, itu waktu yang cepat, tapi selagi menunggu, aku harus menemukan di mana jejak-jejak terakhir mereka, ucap pemimpin ketiga sambil melirik ke arah Jin Yuanhu dan berharap Jin Yuanhu ikut membantu. Aku tidak bisa, karena saat ini aku sedang dalam masa hukuman. Kau pun sadar akan hal itu, jika aku terlalu lama meninggalkan Menara Informasi, maka tubuhku yang asli akan merasakan kesakitan, ucap Jin Yuanhu. Dret, wus-wus. Tanpa menunggu respon atau melihat raut wajah pemimpin ketiga, Jin Yuanhu langsung menghilang dari tempatnya. Sial, kalian bersepuluh, cepat bantu aku menemukan jejak Xiu Hou dan semua anggota kelompoknya, teriak pemimpin ketiga melirik ke arah 10 panglima yang berasal dari fraksi Menara Informasi. Mereka bersepuluh adalah bawahan langsung pemimpin pertama fraksi Menara Informasi yang sengaja tidak dibawa ikut. Dret. Ke-10 panglima fraksi Menara Informasi pun langsung menghilang tanpa membantah. Walau orang yang memerintahkan mereka berbeda fraksi, karena mereka dibayar, dan adanya kesepakatan sebelumnya, mereka mau tak mau harus patuh sampai tugas mereka selesai. Bam bam bam, 4000 tahun telah berlalu di dalam aula hukum waktu. Kini terdengar suara ledakan dari dalam tubuh Bai Dasing dan Lan Yuheng secara serempak, walau lokasi mereka di ruangan berbeda. Kaisar Dewa Abadi Bintang 7 awal, gumam Bai Dasing dan Lan Yuheng serempak. Masih kurang, aku setidaknya harus mencapai Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 awal atau Kaisar Dewa Abadi Bintang 8 puncak, agar bisa melawan para topeng ungu, sambung Bai Dasing dan Lan Yuheng serempak. Tak lama, keduanya pun kembali menyerap energi yang tercipta dari formasi yang telah dibuat agar tidak kehabisan energi dalam waktu tertentu. Blus, bam bam bam, tak mau kalah, Duling dan Meng Yusan kini terdengar menerobos ke tingkat yang telah mereka impikan dalam waktu puluhan ribu tahun. Yaitu tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 awal. Karena untuk menerobos dari Kaisar Dewa Abadi menuju Kaisar Dewa Surgawi, butuh ratusan ribu tahun, bahkan ada yang sampai jutaan tahun jika tidak memiliki bakat bawaan. Akhirnya setelah 5000 tahun, gumam Duling dan Meng Yusan serempak. Tep-tep, karena sadar akan butuh waktu lama untuk menerobos lagi, mereka pun langsung memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melatih teknik mereka agar lebih kuat lagi. Mumpung waktu di sini cukup lambat, akan bagus jika aku memperagakan beberapa teknik yang tidak pernah aku coba sebelumnya karena tingkat kultivasiku tidak memadai, gumam Duling melihat area ruangan di sekelilingnya. Tapi apakah tempat ini bisa menahan kekuatanku? Ya, gumam Duling kini merenung. Ia takut jika mengeluarkan auranya maka ruangan ini akan hancur dan akan berdampak ke orang-orang yang sedang meningkatkan kekuatannya. Aku mencoba berhati-hati sajalah dan jangan berlebihan dalam mengeluarkan energiku, gumam Duling langsung mengeluarkan 2 tombak sabitnya. Sring, dalam sekejap 2 bilah muncul dan langsung membelah udara di sekitar. Luar biasa, gumam Duling, kini kembali menggerakkan kedua tombak sabitnya. Sementara Meng Yusan, ia kini terlihat menggunakan tangan kosong melatih daya serangnya. Wung-wung, bam-bam. Di setiap ayunannya, terlihat udara seolah terpotong dan secara bersamaan, suara ledakan terdengar di setiap ayunan tinju Meng Yusan. Bagus, jika aku terus melatih ini, aku yakin akan mampu ke tahap ketiga, gumam Meng Yusan dalam hati. Di tempat Bo Wuhan, saat ini terlihat tubuh Bo Wuhan secara tiba-tiba menyatu dengan spiritnya. Dret-dret, bom.
Setelah berubah ke mode bersekernya, suara ledakan besar pun terdengar. Beruntung ruangan di tempat Bo Wuhan saat ini mampu menahan ledakan yang Bo Wuhan keluarkan dari tubuhnya. Ini, gumam Bo Wuhan melototkan. Matanya tak percaya, karena saat ini ia berada di tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 Puncak. Walau sempat syok karena peningkatannya terlihat berlebihan, Bo Wuhan kini mencoba untuk tetap tenang. Jika begitu, aku yakin pasti bisa ke tingkat yang diimpikan oleh senior Duling dan senior Meng Yusan, yaitu Kaisar Dewa Surgawi, gumam Bo Wuhan seketika menyeringai lebar. Hehehe, tunggu saja pembalasanku sialan, akan kuhancurkan kalian semua tanpa sisa, kekeh Bo Wuhan saat mengingat orang-orang fraksi menara perang yang menyerangnya dan anggota kelompok tuan mudanya. Dread, goar, Bo Wuhan pun langsung meraung, setelah itu, ia pun langsung memejamkan matanya. Seolah ia sedang tertidur, tapi nyatanya tubuhnya kini menyerap energi yang ada di sekitarnya. Wong, bam bam bam. Setelah sekian lama, gumam Chen-Long langsung membuka matanya saat merasakan aura Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 Puncak di dalam tubuhnya. Aku akhirnya bisa kembali ke klan karena sudah selesai menjalani tugasku untuk menjadi salah satu calon pemimpin muda klan, sambung Chen-Long. Selain tugas harus membawa Fulong dalam keadaan hidup atau mati, ia juga mempunyai tugas jika ingin kembali, ia sudah harus berada di tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 Puncak. Jika tidak mencapai tingkatan tersebut, maka ia tidak bisa kembali. Sementara untuk pencarian putranya, itu adalah keinginannya sendiri, karena satu tujuan dengan tugasnya dalam mencari Fulong. Aku tidak boleh berpuas diri, Haner saja yang aku yakini akan jauh lebih kuat dariku. Di masa depan, pasti akan semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Maka aku harus melakukan hal yang sama, gumam Chen-Long kembali memejamkan matanya. Blus, Chen-Long pun kembali menyerap energi yang ada di sekitarnya. Wung wung, bom bom bom, cukup lama juga agar aku bisa mencapai Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 akhir. Gumam Bai Han dalam hati. Pandangan Bai Han pun mengarah ke pamannya Bo Wuhan dan Chen-Long. Aku tak menyangka jika mereka berdua sudah satu tahap di atasku, jika begitu aku setidaknya harus setara dengan mereka, agar tidak menjadi beban nantinya, gumam Bai Han dalam hati. Dread. Tepat saat Bai Han akan memejamkan matanya, ia pun langsung memasang wajah serius. Sudah kuduga mereka pastinya memiliki tujuan lain karena sengaja berkhianat. Gumam Bai Han dan orang yang Bai Han maksud adalah King bersaudara atau Bai Ha dan Bai Hu. Jadi begitu, karena menyadari jika mereka tidak akan bisa menang, mereka berdua sengaja melumpuhkan Daer dan Yu Heng, agar anggota menara tidak melukai mereka dengan parah. Sambung Bai Han setelah mendapat pesan jiwa. Jiwa Bai Han dengan Bai Ha dan Bai Hu tentunya masih terhubung. Karena sumpah saudara yang mereka buat dan Bai Han juga tidak merasakan bahaya saat mendengar keduanya berkhianat dulu, ia pun sengaja tidak menyebut nama mereka kepada anggota keluarganya yang lain. Hais, kenapa kalian mengambil jalan beresiko begini? Gumam Bai Han merasa sedikit bersalah kepada kedua saudaranya itu. Tunggu saja, aku berjanji akan menyelamatkan kalian saudara Ha, saudara Hu, janji tetaplah janji, aku tak akan mengingkarinya, gumam Bai Han langsung memejamkan matanya kembali. Kini Bai Han bertekad untuk mencapai Kaisar Dewa Surgawi, ia tidak akan berhenti berkultivasi sebelum mencapai tingkatan itu. Blus, wung wung, aura di sekitar Bai Han seketika melonjak ke sana kemari layaknya sebuah pusaran, dan tak lama, energi yang ada di sekitarnya langsung masuk ke dalam tubuh Bai Han dalam sekali serap. Wong, di saat bersamaan, Xiu Ho kini terlihat membuka matanya. Tidak terdengar suara apapun dari dalam tubuh Xiu Ho. Namun tekanan yang keluar dari dalam tubuhnya luar biasa kuat saat ini. Saking kuatnya, itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku telah mencapai Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 Puncak, dan sedikit dorongan lagi akan mencapai Kaisar Dewa Surgawi Bintang 2 awal. Gumam Xiu Ho dalam hati.
Mari manfaatkan waktu yang ada untuk mencapai tingkat 2 awal, gumam Xiu Hou kembali memejamkan matanya. Blus, wung, duar-duar, jawab, kepada siapa kau memberikan informasi itu? Tanya salah satu sosok topeng ungu kepada King bersaudara atau Bai Ha dan Bai Hu yang saat ini disiksa karena ketahuan mengirim sinyal pesan suara. Saat ini Bai Ha dan Bai Hu mengenakan topeng hitam, karena tingkat kekuatannya tidak mencukupi untuk ia bisa mengenakan topeng putih, bahkan topeng ungu. Hehehe, mau berapa kali kalian menyiksaku, jawabanku akan tetap sama. Yang kalian bicarakan itu apa sih? Hah, apa kalian sengaja menuduh kami agar kau bisa menyiksa kami? Teriak Bai Ha menatap tajam sosok topeng ungu yang ada di depannya. Wung, keras-keras. Uye. Bai Ha dan Bai Hu seketika meraung saat merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi mereka merasa rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dari penyiksaan yang saudara mereka lakukan terhadap musuh. Ayo bicara sialan, jika tidak akan ku tep-tep. Apa yang kalian lakukan? Hah? Mengapa kalian menyiksa bawahanku? Teriak Jin Yuanhu yang baru tiba ke menara informasi. Topeng ungu yang ingin kembali menyiksa Bai Han dan Bai Hu sambil menginterogasinya langsung berkeringat dingin. Pemimpin ketiga, mereka ini. Diam. Aku tak butuh omong kosong kalian, cepat lepaskan bawahanku, teriak Jin Yuanhu. Walau kekuatan Jin Yuanhu jauh di bawah topeng ungu di depannya, tapi karena tingkat status mereka berbeda jauh, topeng ungu tentu harus tunduk kepada Jin Yuanhu. Baik pemimpin ketiga, ucap topeng ungu tersebut dan bergegas ke arah Bai Ha dan Bai Hu untuk melepaskan ikatan mereka. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah suara serak terdengar dengan nada suara mengerikan. Jangan lepaskan, tetap lakukan tugasmu, tep-tep. Tak lama sosok pemuda tampan muncul dari ruang hampa. Melihat siapa yang muncul, wajah Jin Yuanhu langsung menegang. Glek, kakak, ucap Jin Yuanhu langsung membungkukkan badannya. Keluarkan tubuh aslimu, ucap pemuda yang dipanggil kakak atau biasa dipanggil pemimpin kedua fraksi menara informasi. Mendengar itu, sosok manusia yang dibaluti kain putih pun muncul. Orang tersebut tak lain Jin Yuanhu. Karena eksperimen yang kau lakukan, tubuhmu jadi semakin hancur dan rapuh, apa kau tidak jera? Tanya sang kakak. Jin Yuanhu pun hanya bisa terdiam. Gunakan ini untuk menginterogasi mereka, jika kau tak bisa melakukan dalam waktu 1 minggu, hidupmu akan menjadi gantinya, ucap pemimpin kedua fraksi menara informasi. Glek, sosok topeng ungu tersebut langsung menelan ludahnya. Baik tuan, ucap sosok topeng ungu menerima sebuah tongkat kayu yang di sisinya banyak duri yang dipenuhi oleh darah. Bai Ha dan Bai Hu yang awalnya terlihat tenang, kini memasang wajah dingin, karena sadar penyiksaan yang akan mereka terima kali ini akan sangat menyakitkan. Tapi karena cukup mengenal tentang menara informasi, selagi mereka tidak akan mau mengaku, maka mereka tidak akan dibunuh. Mereka juga tahu jika Bai Han pastinya akan datang menyelamatkan mereka. Seketika pancaran mata mereka bertekad menahan rasa sakit selama kedatangan Bai Han. Tep-tep, ikuti aku, ajak pemimpin kedua fraksi menara informasi terhadap adiknya. Jin Yuanhu pun langsung mengikuti tanpa berani membantah. Tep-tep, uye. Tepat setelah kedua pemimpin fraksi menara informasi keluar, suara teriakan dari Bai Ha dan Bai Hu terdengar menggema. 1 jam telah berlalu di menara informasi. Jadi seperti itu, jika begitu, dalam 1 bulan jika mereka benar-benar tidak mau bicara, maka akan aku anggap mereka tidak berkhianat. Ucap pemimpin kedua fraksi menara informasi terhadap adiknya. Lalu masalah pemimpin ketiga fraksi menara perang, biar aku yang akan mengurusnya. Sambung Jin Xianhu. Jin Xianhu pun langsung menghilang dari tempatnya. Dret, wus, tep-tep, bagaimana situasi di sini pemimpin ketiga? Tanya Jin Xianhu. Glek,
Saat pemimpin ketiga fraksi Menara Perang mendengar pertanyaan pemimpin kedua fraksi Menara Informasi, tubuhnya seketika berkeringat dingin. Ampuni saya Tuan, sampai saat ini, saya belum menemukan satupun petunjuk, ucap pemimpin ketiga kini membungkukkan badannya. Santai saja, tidak perlu takut seperti itu, aku paham akan ketidakmampuanmu, karena aku pun saat menuju ke sini tidak merasakan apa-apa, ucap Jin Xianhu. Mendengar itu, pemimpin ketiga seketika menghela nafas lega. Beritahu aku situasi di sini dalam 5 tahun terakhir, tanya Jin Xianhu. Pemimpin ketiga, tanpa basa-basi pun langsung menceritakan semuanya tanpa ia tutupi sedikit pun. Berselang 1 jam, Jin Xianhu pun langsung melesat ke tempat yang pemimpin ketiga maksud, yaitu ilusi yang pernah pemimpin ketiga temukan bersama sebuah tulisan. Dret, tep-tep, hohoho, sangat menarik, aku tak menyangka jika orang yang bernama Bai Han ini sangat cerdas, gumam Jin Xianhu dalam sekali pandang langsung tahu tempat persembunyian Bai Han saat ini. Jika saja ia tidak ditargetkan oleh pemimpin menara inginkan, mungkin aku sudah mengambilnya menjadi bawahanku, bahkan ia bisa menjadi pemimpin ketiga untuk menggantikan adikku, tapi sayang sekali, sambung Jin Xianhu. Dret, tep-tep, tak lama setelah Jin Xianhu sampai, pemimpin ketiga bersama sisa bawahannya kini bermunculan satu persatu. Kalian mundurlah, karena aku akan mencoba membuka paksa dunia jiwa milik pemuda yang bernama Bai Han itu, ucap Jin Xianhu. Pemimpin ketiga bersama bawahannya pun langsung mundur. Wus-wus. Bersamaan dengan itu, Jin Xianhu pun langsung menggerakkan tangan kanannya. Krak-krak, duar. Tak lama, di ruang hampa, muncul kabut transparan yang hanya mampu dilihat oleh Jin Xianhu. Apakah ini sebuah spirit? Gumam Jin Xianhu. Jika benar, maka akan butuh waktu bagiku untuk merobek paksa dunia jiwanya, sambung Jin Xianhu. Wung, dret, duar. Ledakan besar seketika tercipta setelah Jin Xianhu mencoba merobek paksa dunia jiwa yang kini dilindungi oleh kabut. Melihat pemimpin kedua fraksi Menara Informasi mengeluarkan pedangnya, pemimpin ketiga melebarkan matanya. Ini, sudah lama aku tidak melihat tuan kedua mengeluarkan senjatanya. Jika ia mengeluarkan senjatanya, maka dapat dianggap musuhnya sangat kuat. Itu artinya, pertahanan yang dibuat oleh Xiu Hou dan kelompoknya sangatlah kuat. Gumam pemimpin ketiga, pantas aku tidak bisa menemukannya. Sambung pemimpin ketiga kini bergerak menjauh, karena dampak dari serangan pemimpin kedua sangatlah luar biasa kuat. Ini, gumam Duling dan Meng Yusan. Mereka yang berlatih pun langsung keluar dari aula hukum waktu. Dret, tep-tep, sial. Aku tak menyangka jika mereka menemukan lokasi persembunyian kita jauh lebih cepat dari yang Haner perkirakan, ucap Meng Yusan. Aku bantu perkuat pertahanan dunia jiwa Haner, aku tak ingin orang yang menyerang ini mengganggu peningkatan. Yang lainnya, ajak Duling. Tak lama, Meng Yusan dan Duling langsung menghilang. Dret, mereka pun muncul di inti dunia jiwa Bai Han, beruntung mereka telah diberitahu oleh Bai Han sebelumnya. Wung, blus, duar. Ini, di luar, Jin Xianhu yang menyerang kabut di depannya langsung mundur saat merasakan kabut semakin kuat. Sial, aku merasa dipermainkan, gumam Jin Xianhu langsung mengubah wajahnya menjadi dingin. Dret, Jin Xianhu pun langsung memasang kuda-kuda dan kali ini tidak akan setengah-setengah lagi. Wus. Hancurlah sialan, teriak Jin Xianhu langsung mengayunkan pedangnya. Crash, duar, uye. Aku mengira orang yang menyerang ini setidaknya sekuat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 5 akhir, bahkan lebih, ucap Meng Yusan langsung memuntahkan darah. Kita sudah meningkat juga, jadi jangan mau kalah, mari kita serius, ucap Duling terdengar dingin. Tep-tep, jangan tinggalkan kami, ucap Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung muncul. Walau kami yang terlemah, tapi jangan meremehkan pertahanan kami, sambung Bai Dasing.
kekuatan Bai Dasing dan Lan Yuheng saat ini berada di tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 9 awal, peningkatan kekuatan yang menakjubkan menurut Duling dan Meng Yusan. Ayo, tunggu, hitung kami juga, ucap Chen Long kini muncul bersama Bo Wuhan. Ini, bagaimana bisa? Meng Yusan pun melirik keduanya, tak lama, mata Meng Yusan melebar saat melihat tingkat kekuatan Bo Wuhan dan Chen Long. Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 menengah dan Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 awal, ucap Meng Yusan terdengar nada suaranya sedikit meninggi. Saat ini Chen Long berada di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 awal, dan Bo Wuhan berada di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 menengah. Tentu saja hal tersebut mengejutkan semua orang yang ada di sana, bukan hanya Meng Yusan saja, melainkan Duling, Bai Dasing dan Lan Yuheng. Sial, bagaimana bisa peningkatanmu sangat mengerikan Paman Wuhan? Tanya Bai Dasing terdengar iri. Berusaha, jawab Bo Wuhan singkat padat dan jelas. Seketika semua orang tersenyum kecut mendengar jawaban Bo Wuhan, seolah-olah mereka semua tidak pernah berusaha. Wung, tepat saat mereka terdiam, sebuah dengungan disertai guncangan muncul. Dret, tep-tep, tanpa basa-basi Duling, Meng Yusan, Bai Dasing, Lan Yuheng, Chen Long dan Bo Wuhan muncul di inti dunia jiwa Bai Han. Mereka pun langsung berkumpul dalam bentuk lingkaran. Ayo satukan kekuatan kita untuk mempertahankan dunia jiwa Haner, ucap Meng Yusan. Semuanya pun langsung mengangguk. Blus. Tak lama muncul cahaya dari tangan mereka semua, cahaya yang tak lain adalah energi jiwa mereka. Bom bom bom. Bertepatan dengan mereka yang mengalirkan energi mereka untuk mempertahankan dunia jiwa Bai Han. Di luar, Jin Xianhu yang menyerang kabut yang ada di depannya seketika memasang wajah jelek. Sialan, teriak Jin Xianhu meraung. Tak lama setelah itu, pandangannya pun mengarah ke pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Apa kau yakin dengan tingkat kekuatan mereka semua? Tanya Jin Xianhu mencoba memastikan. Benar Tuan. Yang terkuat hanya berada di tingkat Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 awal. Dia adalah Xiu Ho, pemimpin cabang klan Iblis Asura yang ada di benua langit, jawab pemimpin ketiga fraksi Menara Perang dengan wajah berkeringat dingin. Dret, sial, jangan berbohong kau, bagaimana mungkin jika hanya satu orang saja yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Surgawi Bintang 1 awal mampu menahan serangan terkuatku? Apa kau mengira diriku ini lemah? Teriak Jin Xianhu langsung mengulurkan tangannya lalu menarik tubuh pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Uye. Ampuni aku Tuan, apa yang aku ucapkan benar adanya. Jawab pemimpin ketiga fraksi Menara Perang dengan nada suara tertahan-tahan lantaran lehernya dicekik. Jika Anda tidak percaya, maka Anda bisa bertanya kepada pemimpin ketiga fraksi Menara Informasi yang tak lain adalah saudara Anda sendiri, sambung pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Dret, kali ini kau kulepaskan, awas saja jika kau berani memberikan informasi palsu lagi, dengus Jin Xianhu langsung. Melempar tubuh pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Sial, tidak mungkin mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dalam 6 tahun, kecuali mereka menggunakan. Ucapan pemimpin ketiga fraksi Menara Perang seketika terhenti. Wajahnya kini terlihat sangat jelek saat ia menduga jika kelompok Bai Han menggunakan hukum waktu untuk memulihkan serta meningkatkan kekuatan mereka. Sial, jika seperti itu, aku dalam bahaya, umpat pemimpin ketiga fraksi Menara Perang, karena ia tahu betul sifat klan Iblis Asura yang mendendam dan tak akan berhenti memburu targetnya jika belum mati dan pastinya disiksa. Jangan melamun kau sialan, cepat panggil seluruh pasukan fraksi Menara Perang ke sini, kita akan menyerang kabut ini secara bersama-sama. Aku memiliki firasat buruk jika yang terlemah dari mereka adalah setingkat lebih tinggi dari topeng ungu. Dan apa yang Jin Xianhu ucapkan benar adanya. Orang tersebut tak lain adalah Bai Dasing dan Lan Yuheng. Sementara pemimpin ketiga fraksi Menara Perang yang mendengar itu, seketika menjadi bersemangat, karena dengan perintah pemimpin kedua fraksi Menara Informasi,
maka ia yakin jika semua pasukan dari fraksi Menara Perang mau tak mau harus mengikuti perintahnya untuk ikut turun berperang. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung membalik badan lalu melesat dengan kecepatan penuhnya. Dret, wus, wus. Di dalam dunia jiwa, waktu terus berlalu. Anggota keluarga Bai Han dan Xiu Hou terus-menerus mempertahankan inti dunia jiwa agar tidak hancur. 8 bulan berlalu dengan singkat, atau 800 tahun di aula hukum waktu. Wung wung, terlihat saat ini tubuh Bai Han berdengung terus-menerus tanpa henti. Bam 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 bam. Energi asap hitam dan energi lainnya seketika keluar dari tubuh Bai Han dan menyebar ke segala arah. Blus, sret. Tidak sampai hitungan detik, semua energi tersebut pun langsung kembali masuk ke dalam tubuh Bai Han. Namun ada yang aneh, kini semua energi tersebut mencoba untuk bergabung menjadi satu energi atau akan membuat energi jenis baru, yang tidak pernah ada di seluruh alam celestial. Wung wung, seketika energi yang bergabung di dalam dantian Bai Han bergejolak seperti badai. Bai Han yang merasakan itu hanya bisa menggertakkan giginya. Ayo, ayo menyatulah, gumam Bai Han dalam benaknya. 2 hari berlalu, terlihat semua jenis energi masih bergejolak layaknya badai. Uye. Bai Han terus mencoba menahan diri, ia sadar jika dirinya gagal kali ini, maka ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan kedua saudara sesumpahnya. Krak-krak. Tangan Bai Han langsung terkepal erat hingga darah menetes dari sela-sela jari tangan Bai Han. Wung wung, duar, uye. Bai Han seketika meraung kesakitan disertai seutas senyum muncul dari wajahnya. Brok, bersamaan dengan itu, Bai Han pun langsung terjatuh pingsan. Aula hukum waktu tidak jauh dari lokasi Bai Han. Xiu Hou yang baru saja selesai menerobos ke Kaisar Dewa Surgawi Bintang 2 awal kini merasakan guncangan hebat. Blus, dengan cepat Xiu Hou menutupi tubuhnya dengan energinya saat ledakan terjadi yang berasal dari ruangan Bai Han berkultivasi. Di luar aula hukum waktu, Duling, Meng Yusan, Chen Long, Bo Wuhan, Bai Dasing dan Lan Yuheng yang berada di inti dunia jiwa Bai Han langsung menutupi tubuh mereka juga dengan energi mereka saat mendengar suara ledakan disertai aura dahsyat sesaat. Ini, gumam semua keluarga Bai Han terkejut dalam hati. Wung, krak-krak, duar. Bertepatan dengan Duling, Meng Yusan, Chen Long, Bo Wuhan, Bai Dasing dan Lan Yuheng sedang lengah dan tidak lagi mengalirkan energi jiwa mereka ke inti dunia jiwa Bai Han. Sebuah dengungan keras terdengar disertai retakan dunia jiwa Bai Han dan langsung meledak. Mata semua anggota keluarga Bai Han sedikit melebar saat tersadar jika mereka tidak mengalirkan energi jiwa mereka lantaran ledakan kuat yang berasal dari tempat Bai Han. Dret, hahaha, akhirnya setelah sekian lama, teriak Jin Xianhu tertawa lantang setelah memasuki dunia jiwa Bai Han. Blus, tatapan Jin Xianhu pun langsung mengarah ke Duling, Bo Wuhan dan yang lainnya. Ternyata ini ulah kalian ya, ucap Jin Xianhu dengan nada dingin. Srek, tangan Jin Xianhu pun langsung terangkat ke atas. Bunuh mereka semua dan lumpuhkan yang menjadi target organisasi Menara, ucap Jin Xianhu. Wah, dret. Wus wus wus. Dalam sekejap jutaan pasukan gabungan fraksi Menara Informasi, fraksi Menara Strategi dan fraksi Menara Perang muncul, dan langsung menerjang ke arah Duling Bo Wuhan dan yang lainnya. Melihat itu, bukannya takut, mereka semua malah menyeringai lebar karena telah menanti-nantikan hal ini. Dret, tanpa bisa menahan diri lagi, Bo Wuhan dan Duling secara serempak langsung menerjang ke arah musuh di 2 arah berbeda. Hahaha, maju kalian semua, kali ini aku tidak akan mundur lagi, teriak Bo Wuhan. Wung, Bo Wuhan pun langsung mengeluarkan senjata andalannya lalu mengayunkannya. Wus, kapak Bo Wuhan pun langsung melesat ke arah ribuan topeng ungu. Bersamaan dengan itu, Bo Wuhan kembali mengayunkan tinjunya dan terlihat akan berbentrokan langsung dengan pedang salah satu dari topeng ungu. Bom, duar, art. Dalam hitungan detik, topeng ungu yang Bo Wuhan tinju langsung menjadi abu,
dan kapak Bo Wuhan terlihat menebas hampir ratusan topeng ungu dalam sekali ayunan saja. Di tempat Duling, ia saat ini sedang mengayunkan dua tombak bilah sabitnya ke arah acak. Selas-selas, sring, bruk-bruk-bruk. Dalam sekejap ratusan topeng ungu bercampur dengan topeng putih langsung terpotong-potong menjadi beberapa bagian, setelah terkena bilah tombak sabit Dulong. Hehehe, kali ini jauh berbeda dengan sebelumnya, kekeh Duling langsung menerjang ke arah musuhnya di saat musuhnya juga menerjang ke arahnya. Dret, wus-wus, melihat Duling dan Bo Wuhan langsung bergerak dalam hitungan detik dan membunuh ratusan musuh. Meng Yusan, Chen Long, Bai Dasing serta Lan Yuheng saling melirik satu sama lain dengan seutas senyum lebar. Karena terbawa suasana yang Bo Wuhan dan Duling lakukan, mereka pun terlihat tidak mau kalah juga. Ayo, ajak Chen Long langsung bergerak seorang diri ke arah barat. Dret, Meng Yusan pun menyusul ke arah timur, sedangkan Bai Dasing dan Lan Yuheng melesat bersama ke arah utara, tempat di mana sekumpulan topeng putih paling banyak berada. Wus-wus, matilah kau, teriak Chen Long mengayunkan pedangnya. Blus, bilah pedang yang sangat besar pun muncul dan mengarah ke ribuan topeng ungu dan putih. Melihat itu, mereka yang menjadi sasaran Chen Long, dengan cepat mengerahkan semua kekuatan yang mereka punya dan dipimpin oleh beberapa fraksi menara strategi. Gabungkan kekuatan kalian dan hancurkan bilah pedang itu, teriak salah satu topeng ungu yang berasal dari fraksi menara strategi. Dret, blus-blus, hancurlah, teriak para topeng ungu dan putih kini menggabungkan kekuatan mereka di setiap kelompok. Wus-wus, terlihat ratusan, bahkan hampir ribuan bola energi kini melesat ke arah bilah pedang Chen Long. Brum-brum, bom, duar-duar-duar. Ledakan besar seketika tercipta saat bilah pedang Chen Long bentrok dengan ribuan bola energi organisasi menara. Terlihat kini ratusan bola energi yang masih tersisa melesat ke arah Chen Long. Namun Chen Long sudah tidak berada di tempatnya saat ini, karena serangan yang ia lakukan tadi hanyalah pengalihan. Dret, dasar hama-hama bodoh, dengus Chen Long dengan nada mengejek dan kini muncul tepat di tengah-tengah sekumpulan musuh, tanpa musuh sadari. Wung, musnahlah sialan, teriak Chen Long kini terlihat dipenuhi oleh dendam. Dret, blus, dalam sekejap tubuh Chen Long diselimuti oleh cahaya berwarna putih keperakan. Duar, wus-wus, wus-wus, ah, oh, oh, uye. Tepat setelah ledakan cahaya keperakan terjadi, muncul ribuan sisik perak yang sangat tajam dan menyebar ke segala arah hingga mengenai lebih dari setengah orang yang mengepung Chen Long saat ini. Dari sekitar 2000 lebih pasukan gabungan dari fraksi organisasi menara yang ada di sekeliling Chen Long, kini tersisa hanya 700-an saja. Ger, Chen Long yang berubah wujud ke setengah manusia naga langsung menggeram, goar. Tak lama, ia pun meraung hingga membuat ke-700 organisasi menara menutupi telinga mereka yang kini mengeluarkan darah. Bukan hanya dari telinga saja, bahkan dari mata, itu pun darah terlihat keluar. Dret, tanpa rasa iba, Chen Long pun bergerak secepat kilat ke sana kemari membunuh mereka satu persatu. Slas, bom-bom-bom, tep-tep. Bertepatan dengan selesainya Chen Long membunuh 2000 lebih organisasi menara, kini muncul 2 kali lipat di sekeliling Chen Long. Buat dia kelelahan dengan mengorbankan diri kalian, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia untuk menara, teriak salah satu topeng ungu langsung menerjang ke arah Chen Long. Wus, melihat itu, seketika semua organisasi menara yang mengepung Chen Long pun langsung menerjang ke arah Chen Long. Dret, wus-wus. Bom-bom-bom, tidak mau kalah, di sisi sebelah, Meng Yusan saat ini dengan ganas melempar ribuan tombaknya ke segala arah. Kini cara bertarung Meng Yusan berbeda dari sebelumnya, ia sedikit mengikuti cara Bo Wuhan, yaitu meledakkan senjatanya agar tidak hanya satu target yang terkena, melainkan orang yang ada di sebelahnya. Tapi tombak Meng Yusan tidak dengan tepat mengenai targetnya lalu meledak, melainkan saat akan mengenai target dalam jarak 10 meter, tombak Meng Yusan langsung meledak dengan sendirinya. Hahaha, maju kalian semua,
Kalian berpikir aku akan kehabisan energi, ejek Meng Yusan yang sadar jika musuhnya kini silih berganti datang, mati 1000 datang 2000, dan itu terus berlanjut, yang datang semakin banyak dari jumlah yang Meng Yusan bunuh saat ini. Wung, wung. Dengan cepat ribuan tombak Meng Yusan kembali muncul dan langsung melesat ke arah musuh yang kini menerjangnya. Bom 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 bom. Dalam hitungan detik para topeng ungu dan putih langsung mati, tanpa bisa memberikan perlawanan. Merasa belum puas membunuh musuh dengan hanya berdiri, kini Meng Yusan langsung melesat ke arah musuh-musuhnya sambil melempar tombak-tombaknya tanpa henti. Terlihat Meng Yusan kini menyeringai lebar karena bahagia bisa membunuh organisasi menara yang asli. Wung, duar, blus. Berbeda dengan yang lain, Bai Dasing dan Lan Yuheng bertarung dengan cara bekerja sama. Giliranmu kakak, musnahkan mereka, teriak Bai Dasing yang kini berhasil melukai musuh-musuhnya. Dret, wus, wus, jeder, bom bom bom. Terlihat Lan Yuheng muncul di atas semua musuhnya yang terluka lalu menembakkan petir surgawinya dalam sekali serangan. Dan kini terlihat semua musuh-musuh mereka yang terluka langsung hangus menjadi abu. Sialan, pisahkan mereka, jangan biarkan mereka bergabung, teriak salah satu topeng ungu yang melihat serangan gabungan Bai Dasing dan Lan Yuheng. Mereka saat ini merasakan kekuatan gabungan Bai Dasing dan Lan Yuheng, maka tidak akan lama lagi mereka yang akan mati sebelum keduanya kehabisan energi. Pasalnya, dari semua anggota keluarga Bai Han yang bertarung, mungkin hanya Bai Dasing dan Lan Yuheng yang mengeluarkan energi paling sedikit dalam bertarung. Hahaha, ayo kesini kalian dasar kura-kura bodoh, ingin memisahkan kami, tapi kalian sangat lambat, ejek Bai Dasing. Hehehe, mereka hanya berani beromong kosong saja daer, lihat saja itu, mereka beraninya main keroyokan, saat kalah main keroyokan, pastinya mereka nantinya meminta ampunlah, memberi ancamanlah, sudah. Basi, sambung Lan Yuheng sambil tersenyum mengejek. Gabungan tiga fraksi menara seketika memanas saat mendengar ejekan dari Bai Dasing dan Lan Yuheng. Blus-blus, jangan takut mati, serang mereka berdua sampai titik darah terakhir kita, aku yakin mereka pastinya akan mati oleh rekan kita. Teriak salah satu topeng ungu kini terlihat bergerak ke arah Bai Dasing dan Lan Yuheng. Dret, dret, wus, wus. Saking bodohnya, mereka tidak sadar jika hanya dijadikan boneka oleh menara, ejek Bai Dasing sambil melirik kakaknya. Lan Yuheng pun langsung menganggukkan kepalanya. Dret, tanpa basa-basi, Bai Dasing dan Lan Yuheng pun langsung melesat secara bersamaan. Wus, wus. Dengan ganas Bai Dasing langsung mengayunkan kedua pedang kayu yang ada di genggaman tangannya. Crash-crash. Dua bilah pedang seketika melesat ke arah sekumpulan musuh yang ada di depan mereka berdua. Dan bersamaan dengan itu, Lan Yuheng pun langsung menyelimuti tangannya dengan petir yang cukup besar. Dret, wus, jeder, bom bom bom. Setelah petir Lan Yuheng menyelimuti kedua bilah pedang Bai Dasing, terlihat jelas serangan gabungan keduanya langsung menjalar ke segala arah hingga membuat setengah dari 3000 topeng ungu dan topeng putih mati dengan tubuh melepuh. Tidak berhenti sampai di sana saja, Bai Dasing dan Lan Yuheng terus menggabungkan kedua serangan mereka dan menyerang setiap musuh yang terus berdatangan. Bai Dasing dan Lan Yuheng terlihat tersenyum bahagia saat ini, sehingga rasa lelah mereka tidak terlihat oleh musuh. Karena jika musuh menyadari mereka lelah, atau melihat kelemahan mereka, Bai Dasing dan Lan Yuheng yakin jika musuh akan semakin gencar mendatangi dirinya. Dret, jeder, bom-bom. Di saat semua anggota keluarga Bai Han dan Xiu Ho bertarung, terlihat saat ini Xiu Ho membaringkan tubuh Bai Han yang pingsan akibat kelelahan menahan rasa sakit. Dret, tatapan mata Xiu Ho langsung berubah menjadi dingin sesaat, saat merasakan adanya pergerakan ke arah dirinya dan Bai Han berada. Wung, duar. Bersamaan dengan itu, ledakan langsung muncul dalam sekejap di tempat Xiu Ho dan Bai Han berada. Tep-tep, kini Xiu Ho muncul tidak jauh dari tempat ledakan terjadi. Huf, sangat kuat, terlambat sedikit saja,
aku dan Haner pasti akan langsung terluka parah, gumam Xiu Hou kini melirik ke arah jurang yang sangat dalam. Jurang tersebut sebelumnya adalah tempat dirinya bersama Bai Han berada, tapi karena serangan yang muncul secara tiba-tiba, tempat itu kini menjadi jurang akibat serangan tersebut. Tep-tep, aku tak menduga jika insting klan iblis Asura memang tiada duanya, ucap Jin Xianhu kini muncul sambil menyeringai lebar. Tepat di belakang Jin Xianhu, terlihat dua sosok topeng emas, dan salah satunya adalah pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Mendengar itu, pandangan Xiu Hou pun melirik ke arah asal suara. Jadi orang yang menyerangku adalah seorang pemimpin kedua, ucap Xiu Hou langsung tahu, walau ia tidak tahu nama dan tidak bisa melihat wajahnya. Tapi Xiu Hou tahu dari aura dan tingkat kultivasinya jika ia adalah pemimpin kedua dari salah satu fraksi menara. Mendengar nada suara Xiu Hou yang terdengar sangat meremehkannya, Jin Xianhu pun langsung mengerutkan keningnya. Untuk sekelas penatua rendahan saja kau sangat sombong, dengus Jin Xianhu. Dread. Dalam sekejap Jin Xianhu muncul di depan Xiu Hou yang sedang menggendong Bai Han di atas punggungnya. Bom. Dengan santai Xiu Hou memiringkan kepalanya untuk menghindari jentikan energi yang Jin Xianhu tembakkan menggunakan jari telunjuknya. Xiu Hou tahu jika orang yang ada di depannya hanya berniat bermain-main. Jadi ia pun menanggapi dengan main-main juga, tanpa memasang wajah takut sama sekali. Ho, semakin arogan, aku ingin lihat, apakah kau masih arogan, ucap Jin Xianhu langsung mengepalkan tinjunya dan dengan cepat diarahkan ke Xiu Hou dan Bai Han. Bom. Mata Jin Xianhu seketika melebar, bukan hanya dirinya saja, bahkan kedua pemimpin ketiga yang berasal dari fraksi Menara Perang dan fraksi Menara Strategi pun ikut melebarkan mata mereka. Maafkan aku paman, karena pingsan, kau jadi menderita, ucap Bai Han kini membuka matanya sambil merasakan nyeri di seluruh badannya. Terlihat saat ini tangan kanan Bai Han menahan tinju Jin Xianhu dengan santai. Hohoho, tidak apa-apa Haner. Bahkan aku belum bertarung sama sekali. Itu dikarenakan mereka meremehkan kita, ucap Xiu Hou sambil tersenyum menyeringai. Mendengar itu, Bai Han pun menganggukkan kepalanya sambil memegangi kepalanya yang masih pusing menggunakan tangan kirinya. Rasa nyerinya masih terasa menyakitkan juga, gumam Bai Han dalam hati. Tanpa memperdulikan Jin Xianhu, Bai Han kini mengalihkan pandangannya ke area sekelilingnya. Beruntung inti dunia jiwaku sempat kupindahkan, jadi jiwaku tidak terluka maupun merasakan dampak kerusakan yang ada di sini, gumam Bai Han dalam hati. Melihat dirinya diabaikan, wajah Jin Xianhu seketika memerah, karena ini pertama kalinya dalam seumur hidupnya ia merasa diacuhkan, dipermainkan dan tidak dianggap oleh seseorang, terlebih lagi oleh seorang bocah. Dasar sialan, akan ku hancurkan tangan dan kakimu bocah, teriak Jin Xianhu langsung menyalurkan energinya dalam jumlah yang besar ke tangan kanannya, yang masih menepel di tangan kanan Bai Han. Saat energi yang sangat besar muncul di tangan kanan Jin Xianhu, dalam sekejap mata energi tersebut hilang. Terima kasih telah memberikanku asupan di saat aku membutuhkannya, ucap Bai Han kini melirik ke arah Jin Xianhu sambil membungkukkan sedikit kepalanya. Bersamaan dengan itu, Bai Han terlihat mengeluarkan senyum tipis. Apa? Sebelum Jin Xianhu menyelesaikan ucapannya, terdengar ia langsung berteriak kesakitan saat tangannya diremukkan dan langsung meledak. Dret, krak, bam, uye, wus. Tep-tep, dengan segera Jin Xianhu mundur untuk menjauhi Bai Han. Energi apa itu? Gumam Jin Xianhu terlihat ketakutan. Tep-tep, kenapa malah mundur? Tanya Bai Han dengan senyum hangat. Bukannya kalian kesini ingin membunuh dan menangkap beberapa dari kami, jadi jangan lari, karena aku sudah di sini, sambung Bai Han langsung mengubah ekspresinya dengan seringai lebar. Glek. Jin Xianhu dan kedua pemimpin ketiga dari fraksi menara, seketika menelan ludah. Bom, uye. Sialan, apa tadi itu?
Teriak Jin Xianhu kini terhempas cukup jauh saat secara tiba-tiba energi muncul dan langsung mengoyak tubuhnya. Dread, tak ingin melepaskan Jin Xianhu begitu saja, Bai Han kembali muncul sambil melambaikan tangannya. Blus, bom, bom, ah, oh, uye. Jerit teriakan seketika kembali terdengar. Bukannya Jin Xianhu tidak mampu melawan atau menghindar. Pasalnya, ada sebuah energi tak terlihat seolah-olah udara menekan tubuhnya hingga ia tidak bisa menggerakkan tubuh maupun mengeluarkan energinya saat ini. Duar, uhuk-uhuk, sial, apa aku terkena segel? Gumam Jin Xianhu kini mencoba untuk melihat tubuhnya. Namun lagi-lagi ada sebuah energi menghalanginya. Duar, kembali ledakan terdengar, bersamaan dengan itu, Bai Han pun muncul dengan tangan terkepal. Bam, prak, ah, oh, uye. Jin Xianhu langsung mengerang kesakitan dan kepalanya pun diinjak oleh Bai Han. Dari aura yang ada di tubuhmu, kau pasti mengenal Jin Yuanhu dan berada di fraksi yang sama bukan? Tanya Bai Han, ingin mendekatkan wajahnya. Wung, tepat saat Bai Han akan mendekatkan wajahnya, terdengar sebuah suara disertai aura membunuh yang sangat pekat. Matilah kau, teriak sebuah suara dari dua arah yang berbeda. Wus-wus, tak lama, kedua pemimpin ketiga kini muncul tidak jauh dari tempat Bai Han berada sambil mengayunkan senjata mereka. Terlihat pemimpin ketiga fraksi menara strategi mengayunkan kipasnya dari arah barat dan pemimpin ketiga fraksi menara perang mengayunkan tinjunya dari arah timur. Wung, duar. Namun sebelum pemimpin ketiga fraksi menara strategi sampai, ia langsung dipukul mundur oleh sebuah pedang yang terlempar dari arah timur. Sementara Xiu Hou yang telah melempar pedangnya, kini muncul di atas kepala pemimpin ketiga fraksi menara perang. Kita bertemu lagi serigala bodoh, ucap Xiu Hou sambil menyeringai dingin. Terlihat jelas di jejak mata Xiu Hou, ia sangat dendam dengan pemimpin ketiga fraksi menara perang. Dread, tanpa basa-basi, kaki kanan Xiu Hou pun terayun ke arah kepala pemimpin ketiga fraksi menara perang. Wung, bom, kau pikir hanya kau saja yang meningkat, ejek pemimpin ketiga fraksi menara perang. Kau meningkat karena mengorbankan semua bawahanmu, sungguh perbuatan tercela, dengus Xiu Hou. Wus, tangan Xiu Hou pun langsung terayun ke arah pemimpin ketiga fraksi menara perang. Wung, tak lama, pedang Xiu Hou pun muncul di tangannya yang terayun. Pemimpin ketiga fraksi menara perang yang awalnya ingin menahan tinju Xiu Hou dengan tangan kosong, kini melebarkan matanya. Dasar licik, teriak pemimpin ketiga fraksi menara perang kini mengalirkan energinya dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Crash, bom, uhuk. Seketika pemimpin ketiga fraksi menara perang langsung terjatuh ke bawah hingga membuat sebuah kawah, akibat benturan tubuhnya yang terkena serangan Xiu Hou. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Xiu Hou pun langsung bergerak ke arah pemimpin ketiga fraksi menara perang. Wus, treng. Namun baru setengah langkah, langkahnya langsung terhenti karena terpaksa harus menahan kipas dari pemimpin ketiga fraksi menara strategi. Kau mengabaikanku ya, maka kematian yang kau dapat, ucap pemimpin ketiga fraksi menara strategi kini menutup setengah wajahnya dengan kipasnya. Dread, tep-tep, dengan santai ia melayang dan turun di dekat pemimpin ketiga fraksi menara perang. Tep, di saat yang bersamaan, pemimpin ketiga fraksi menara perang terlihat bangkit. Tatapan matanya terlihat dipenuhi oleh aura membunuh. Blus, krak-krak, ngaum. Tak lama, ia pun langsung berubah wujud ke siluman kepala serigala hitam. Tak mau kalah, terlihat pemimpin ketiga fraksi menara strategi juga berubah wujud ke siluman kepala harimau hitam. Ngaum, melihat kedua musuhnya kini sudah serius, Xiu Hou pun tak mau kalah, dengan cepat ia berubah wujud ke wujud sejatinya. Blus, krak-krak. Tubuh Xiu Hou pun membesar dan terlihat dua tanduk emas kini muncul di kepala Xiu Hou. Saat melihat kedua tanduk tersebut, wajah kedua pemimpin fraksi ketiga seketika memasang wajah jelek, karena mereka tahu betul tanduk emas tersebut.
Jika tidak salah, ada 3 orang yang memiliki tanduk emas di klan Iblis Asura. Mereka tak lain pemimpin klan Iblis Asura, Penatua Agung Iblis Asura, dan terakhir adalah adik pemimpin klan yang dikatakan menghilang saat perang besar di masa lalu. Ini, kau, siapa kau sebenarnya? Tanya pemimpin ketiga fraksi Menara Perang menunjuk Xiu Hou. Pasalnya saat ia bertarung sebelumnya, saat Xiu Hou berubah ke wujud Iblis Asura, Xiu Hou tidak menumbuhkan tanduk emas di kepalanya, melainkan tanduk putih keemasan. Aku adalah iblis kematian kalian, jawab Xiu Hou langsung melesat ke arah keduanya. Mendengar jawaban arogan Xiu Hou, kedua pemimpin ketiga tersebut langsung menggeram. Sialan kau, jangan sombong kau, teriak keduanya kini ikut menerjang ke arah Xiu Hou. Wung, duar. Saat pedang Xiu Hou bentrok dengan kipas pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi, dan di saat bersamaan, tangan kiri Xiu Hou berbenturan dengan tinju pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Terlihat tanduk Xiu Hou bersinar cerah. Sial, umpat kedua pemimpin ketiga dalam hati dan langsung ingin menarik diri mundur. Wus, bom. Uye. Tapi mereka berdua terlambat menghindar, walau berhasil mundur. Kini terlihat keduanya terluka ringan oleh serangan energi yang keluar dari tanduk Xiu Hou. Dret, kena kau, ucap Xiu Hou muncul di belakang pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi. Xiu Hou tentu tidak ingin musuhnya ini mengeluarkan kemampuannya, yaitu ahli sebagai strategi. Jika ia mengeluarkan kemampuan strateginya, maka Xiu Hou yakin tidak akan mampu menang melawan keduanya. Sring. Pedang Xiu Hou pun seketika terayun ke arah kepala musuhnya. Duar, tidak akan kubiarkan, teriak pemimpin ketiga fraksi Menara Perang kini muncul dengan cepat dengan tubuh diselimuti oleh sisik serigala hitam. Pedang Xiu Hou yang ditahan oleh sebuah belati, kini dengan cepat mengubah alur pedangnya ke arah bawah. Crash! Uye! Pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi seketika meraung saat pinggangnya hampir terpotong seutuhnya. Beruntung ia sempat membuat pelindung energi, hingga mampu menahan daya serang Xiu Hou. Melihat itu, Xiu Hou tidak menyerah begitu saja. Selagi pemimpin ketiga fraksi Menara Perang masih jauh, ia pun menembakkan serangan energi menggunakan kedua tanduknya. Wus! Jelep-jelep, bom. Seketika perut dan dada kiri pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi langsung berlubang. Melihat musuhnya masih hidup, Xiu Hou yang sudah bergerak pun kini muncul di depan musuhnya sambil mengayunkan pedangnya. Matilah kau, teriak Xiu Hou kini tidak setengah-setengah lagi, ia mengalirkan seluruh energinya ke dalam pedangnya. Wung, keras, duar. Tubuh pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi seketika meledak setelah pedang Xiu Hou menembus tubuh musuhnya. Bukannya senang, Xiu Hou malah memasang wajah jelek, karena ia sadar betul akan kekuatan para pemimpin menara. Ia tidak akan mudah mati walau dalam keadaan kritis sekalipun, tubuhnya tidak mudah hancur walau telah dipenggal. Sialan, teriak Xiu Hou kini melirik ke segala arah. Tapi ia tidak menyadari di mana keberadaan jiwa pemimpin ketiga fraksi Menara Strategi yang telah lebih dulu meninggalkan tubuhnya. Tep-tep, sementara pemimpin ketiga fraksi Menara Perang yang melihat rekannya dibunuh, kini membeku. Walau tahu temannya tidak mati, tetap saja terkejut karena Xiu Hou mampu memotong tubuh rekannya dan meledakkannya. Sialan, tak bisa dimaafkan, teriak. Pemimpin ketiga fraksi Menara Perang langsung melesat ke arah Xiu Hou. Dret, bom. Tapi sebelum ia melangkahkan kakinya, tubuhnya seketika menjadi berat lantaran ada energi aneh yang menekannya. Saking beratnya energi yang menekannya, tanah tempat tubuhnya menempel kini hancur. Bahkan terdengar juga suara tulang pemimpin ketiga fraksi Menara Perang remuk. Uye. Ini, bam. Diam kau otak serigala, ucap Bai Han kini menginjak kepala pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Si siala, krak, bam. Aku bilang diam jika kau tidak ingin sepertinya, ucap Bai Han menunjuk ke arah Jin Xianhu. Glek. Bersambung,
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.